Mobil MBG menabrak kerumunan siswa SDN 1 Kalibaru. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengungkapkan sopir yang membawa mobil adalah sopir pengganti dikarenakan sopir tetapnya sedang sakit. Tadi saya ke Rumah Sakit Umum Koja, di sana ada 4 korban dan langsung bertemu dengan korban dan para keluarga. Yang pertama menyampaikan keprihatinan turut berduka atas peristiwa yang terjadi. BGN menyesalkan peristiwa ini terjadi dan tentu saja peristiwa tersebut akan kami evaluasi. Apabila ada penyimpangan maka akan dievaluasi dan evaluasi tersebut diharapkan untuk mencegah terjadinya peristiwa terulang kembali dan juga meningkatkan kualitas operasional dan layanan. Kemudian kami tadi menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakit agar memberikan perawatan yang optimal, yang terbaik, dan para korban, anak-anak kita mendapatkan fasilitas yang terbaik. Tadi saya pesan di ruangan kelas 1 dan BGN akan menanggung biaya pengobatan tersebut. Pak, untuk sopir ini emang terbiasa membawa mobil MBG ini atau enggak sih Pak? Sebenarnya gimana? Baik, berdasarkan informasi yang kami terima, sebetulnya sopirnya ada sopir tetap. Namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama, karena sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Tapi ini karyawan atau lepas gitu Pak? Kalau driver yang tetap itu adalah relawan yang tetap yang direkrut oleh mitra. Kan ada 47 relawan yang direkrut oleh mitra. Mekanisme rekrut tersebut juga melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Bahkan ya untuk driver khususnya wajib memiliki SIM. Ya, dan ini rekrutmen ini menjadi tanggung jawab mitra. Nah, ini kami belum melakukan pendalaman apakah penunjukan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra dan bagaimana mekanismenya, kami mohon waktu ya untuk melakukan pemeriksaan itu. Pak, konfirmasi ini SPPG mana Pak? SPPG mana? Ini SPPG Cilincing Kalibaru. Pak, kalau BGN mendapat informasi nggak sih Pak terkait dengan dugaan awal apakah mungkin salah injek rem atau mungkin ada hal lain Pak? Secara teknis kejadian ini merupakan ranah dari aparat penegak hukum ya. Nanti teknisnya apakah karena human error, ya, apakah karena kelalaian pengemudi, apakah karena peralatan kendaraannya sendiri yang tidak optimal gitu ya. Tapi kalau saya lihat secara fisik kendaraannya bagus ya. Tapi yang menjawab ini tentu aparat penegak hukum ya. Jadi penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum Satlantas Polres Jakarta Utara. Pak, apakah nantinya akan dievaluasi untuk mensortir driver atau pengemudi SPPG Pak nantinya? Setiap peristiwa yang terjadi itu merupakan bahan evaluasi bagi BG untuk melakukan perbaikan. Tapi ada juknisnya nggak sih Pak untuk Ada. driver ini, terus driver pengganti gitu Pak? Ada. Juknisnya itu, juknis mengatakan bahwa kendaraan setiap hari dilakukan pengecekan laik operasional atau tidak. Ada, ya, ada juknisnya. Nanti saya kirim. Artinya Pak, kalau SPPG yang menggunakan driver mungkin yang nakal itu juga akan ditindak tegas dari BGN sendiri ya Pak? Kalau ada Sejauh ini saya belum mendapatkan laporan ada driver nakal. Nakal ini apa nih? Maksudnya dalam arti tadi lalai begitu maksudnya? Oh ya, itu kan karena kelalaian ya. Ini sangat mungkin ya, ini karena kelalaian. Namun demikian kita tunggu hasil penyidikan. Apakah karena human error ataukah karena kendaraannya yang bermasalah gitu ya. Apakah setelah ini akan dikumpulkan juga kepala SPPG mungkin Pak untuk membahas hal ini Pak? Seluruh kepala SPPG itu secara rutin melalui Zoom meeting. Sekarang sudah ada 17.000 lebih. Jadi biasanya seminggu sekali kami lakukan Zoom meeting. Sekali Zoom meeting itu di sini ada 30.000 akun itu, ya. Jadi kami selalu berkomunikasi dengan seluruh KSPPG maupun dengan mitra. Nah, tentu hal ini juga langsung kami amplifikasi tadi ke seluruh wilayah supaya mereka meningkatkan awareness, tidak terjadi hal serupa di tempat lain.